Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Basnas Kabupaten Nganjuk, Ibu Wakil Ketua Bidang Pendistribusian, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang yang cukup cerah ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mengadakan koordinasi dalam rangka peningkatan atau penyadaran teman-teman kita untuk berzakat, infak dan sedekah. Dan alhamdulillah panjenengan sudah rawuh memenuhi undangan dari Basnas Kabupaten Nganjuk. Adapun acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian pengantar atau laporan dari Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan sambutan pengarahan dari Ketua Basnas Kabupaten Nganjuk, dialog atau tanya jawab, kemudian kesimpulan hasil pertemuan kita yang terakhir nanti ditutup dengan doa. Saya kira karena waktu sudah siang, tanpa mengurangi rasa hormat kami, segera mari kita mulai acara siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, pembukaan sudah kita lalui. Selanjutnya adalah laporan atau pengantar dari Ibu Wakil Ketua Bidang Pendidikan Waktu dan kesempatan sebelumnya kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ketua Basnas Kabupaten Nganjuk, kepada Pak Sekretaris Basnas Kabupaten Nganjuk, pada Bapak Ibu penyuluh agama Islam non PNS bidang zakat se-Kabupaten Nganjuk yang kami hormati, kami sayangi dan kami sayangi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada siang hari ini kita bisa bertemu, bisa berwajah tali penyuluh dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana langsung saja tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Selanjutnya, tanpa mengurangi waktu dari panjenengan semua, nanti izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara pada siang hari ini, yaitu adanya instruksi dari Kemenak Pusat melalui Basnas Pusat agar kita juga menjalin bekerja bersama-sama dengan penyuluh sampai tingkat paling bawah, maksudnya di tingkat kabupaten dan kecamatan. Untuk itu pada hari itu juga kami membuat surat untuk mengundang panjenengan, dan itu merupakan sebuah setetes air di tengah-tengah panas yang kering kerontang. Karena apa? Kami Basnas di sini kerjaannya luar biasa banyak, baik itu bagian pendistribusian maupun bagian penghimpunan, baik tasarufan atau penghimpunan zakat, itu banyak sekali. Dan kami membutuhkan semuanya ini kerjasama dengan panjenengan agar apa yang telah diprogramkan itu bisa berjalan dengan baik. Untuk itu melalui Bapak Kepala Kemenak kemarin kami mohon izin untuk bersama-sama kita
agar zakat ini bisa berjalan dengan baik dan bisa secara optimal, maksimal, bisa terpenuhinya target maupun target pendistribusian maupun target pendapatan, dan tentunya kita berharap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah alasan yang kami sampaikan, latar belakang atau asbabul wurudnya panjenengan diaturi tindakan ini. Untuk itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua Basnas dengan panjang lebar dan inti dari permasalahannya. Mudah-mudahan setelah itu bisa kita pahami bersama sehingga kita bersama-sama melaksanakan tugas. Yang terakhir adalah berharap mendapatkan barokah dari Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk itu selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengantar dari Bu Wakil Ketua Bidang Pendistribusian, jadi menyampaikan maksud dari pertemuan pada saat ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua pengarang bagaimana kita mengoptimalkan zakat, infak, sedekah untuk membantu para kaum fakir yang ada di Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya kepada Bapak Ketua saya mohon untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahibul fadilah para ulama, para kiai, jajaran pimpinan Basnas yang hadir, Ibu Berbaga Soraya MAI, Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian, Pak Anang dari Sekretariatan, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Ini mohon maaf, saya belum hafal, tapi saya wajah-wajahnya juga sebenarnya sing apal kula namun setunggal ya, sing apal jenenge sering ketemu karena sering dolan ke sini. Ini baru. Yang lainnya sebenarnya juga sering tahu, tapi mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat asmo kalipun panjenengan saya tidak bisa menyebut satu persatu. Tapi hati tetap menyatu. Jawab itu, Allahumma amin. Nanti monggo bareng-bareng mlebu swargane Allah. Allahumma amin. Yang pertama, marilah kita panjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore menjelang siang menjelang sore kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu di ruangan Basnas ini. Semoga majunya nanti kalau hadir yang kedua ruangannya tidak panas. Allahumma amin. Ya, adanya masih kipas. Oke. Maka dari itu dengan mengharap ridho Allah, semoga pertemuan kita benar-benar memberikan kemanfaatan dan Allah memberikan keridhaan kepada kita bersama. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata berlimpahkan baginda kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita yang selalu sebagai rujukan kita di dalam kehidupan ini, bergerak mulai
belum lahir sampai lahir, mulai tidur sampai bangun tidur, dan apa yang kita lakukan semuanya adalah merujuk ke sana. Saya masih ingat kita itu beragama Islam itu yang benar-benar agama yang perfect. Contohnya juga barometernya juga Rasulullah itu juga orang perfect. Cara bahasanya jenengan itu basarun lakal basar, itu Nabi Muhammad. Beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu kalau diteliti secara mendetail, contoh yang diberikan Nabi Isa itu belum sempurna. Contoh sederhana, Nabi Isa belum nikah. Sampai akhirnya kiai ini Nabi Isa, karena Nabi wong perawan Kristen itu kan tidak menikah ya. Tapi mbuh nak liya-liya artinya. Tapi jelas tidak nikah. Terus gambaran saya begini, seandainya para kiai itu tidak boleh nikah, paling tidak itu jadi kiai itu. Enggak. Berarti gak ada manfaatnya. Cara bahasanya Yainuddin, nomor bukan jadi ustaz dan kiai aku daripada gak oleh nabi, katanya begitu. Kan kiai ini orang sana itu kan nggak nikah, kan nggak punya pasangan, karena contohnya tidak ada. Bapak Ibu saya sekalian yang berbahagia, yang pertama saya ucapkan selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan bi hudurikum, teman-teman semua yang telah sudi, yang telah meluangkan waktu menghadiri undangan di Basnas ini. Semoga waktu yang jenengan luangkan, pemikiran, tenaganya dibalas oleh Allah sebagai amal hasanah dengan semua. Allahumma amin. Dari Basnas hanya mengaturkan jazakumullah khairan jazakumullah khairan hasanah. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa sekalian, termasuk tadi sudah disampaikan oleh Bu Haja Soraya, asbabul wurudnya pertemuan ini adalah memang, mohon maaf, nasi sadurunge diwehi cara bahasane wasit tapi ya enggak kena. Betul Pak, terkait pertemuan ini lucu sebenarnya, saya ceritakan. Saya dengan Bu Soraya itu sebelum ada informasi dari Subdin Binmas Pusat Kementerian Agama yang membawa jenengan, saya itu sudah mau akan mengundang jenengan. Betul, mau undang jenengan, kita duduk bersama membicarakan hal yang terkait dengan zakat. Nah, kok dumadakan saya tiba-tiba mendapat surat ini ada Zoom meeting secara nasional Jumat pagi pelaksanaan. Lalu jenengan itu Jumat itu suratnya langsung ganti karena sebelumnya sudah ada rancangan. Jadi dari Subdin Binmas Kementerian Pusat itu ketika Zoom meeting dengan Basnas dan LAS Indonesia nasional itu memang dari penyuluh ini diharapkan tolong gak bergandengan tangan dengan Basnas. Hanya bersama-sama tolong ini dimanfaatkan juga oleh Basnas. Akhirnya saya juga kaget itu, padahal awalnya sebelum itu kita itu sudah punya kertas mau undang panjenengan. Jadi saya kira ya alhamdulillah, berarti ini ada landasan secara regulasinya itu. Makanya langsung ditindaklanjuti hari Jumat pagi Jumitik jam 9 surat jadi dikirimkan ke mana. Jadi
Jadi sebab ulurnya semacam itu Bapak sekalian. Dan ini perlu juga kami sampaikan bahwa mengapa Basnas itu kok harus juga berangkulan bersama dengan penyuluh. Karena Basnas itu adalah secara regulasi itu sudah kuat, ada undang-undangnya, ada PP-nya, ada PMA-nya. Ini dalam pengawasan juga Kementerian Agama. Itu Basnas. Maka Basnas itu adalah lembaga pemerintah yang non struktural. Ini lembaga milik pemerintah yang non struktural. Tapi yang juga ikut bertanggung jawab adalah pemerintah daerah. Maka satu sisi kami di Basnas itu adalah ini juga bernaung di pemerintah daerah, satu sisi juga di kementerian. Kalau secara syar'inya yaitu sebagai kontrol dari kementerian agama. Juga ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, di samping Basnas adalah lembaga non struktural, pemerintah yang non struktural, Basnas mempunyai 3A yang harus dijalankan supaya nanti seiring dengan jenengan. 3A itu apa? Yang pertama harus aman syar'i. Jadi syar'inya bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Basnas itu harus sesuai dengan syar'inya. Karena kita itu adalah Basnas itu ya bukan miliknya Kristen. Basnas adalah miliknya orang Islam, maka ya sesuai dengan syariat agama Islam. Kita merujuk sesuai dengan 8 asnaf kalau yang mustahiknya. Tapi kalau muzaki, munfid ya ada aturan regulasi yang lain. Jadi pertama harus aman syar'i. Yang kedua, di Basnas itu juga harus aman regulasi Bapak sekalian. Kami selalu juga diawasi oleh lembaga-lembaga pemerintah. Jadi sama statusnya seperti mengelola pemerintahan. Dari satu sisi harus sesuai dengan syariatnya, syar'inya. Satu sisi juga harus aman regulasi. Jadi pihak-pihak lain dari kejaksaan, misalkan dari pihak-pihak yang berwenang kepolisian, bahkan pokoknya ya terkait dengan korupsi itu ya sama dengan pemerintahan, kita diawasi oleh itu. Maka kita harus aman syar'inya. Kadang-kadang itu mohon maaf orang-orang kita itu pokoknya ini kan isu tepat jenah, dia tak ngatur. Iya, menurutku iya isu aku mulai, tapi satu sisi dan aku nanti melebu ya. Sampai jelumprong aku sampai. Isu aku tolong awak untuk aku dewe resiko karena isu aku ya awakmu ya penak, aku ya penak. Jadi awakmu ya selamat, aku ya selamat, maka kan harus aman regulasi. Kadang-kadang mohon maaf orang-orang kita itu ngomong ngel-ngel, ini urusan negara, kok harus ada LPG, ini itu dan lain sebagainya. Oh iya, kita itu berkan kita itu dituntut aman regulasi itu ada sistem yang berbasis online secara nasional yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi seperti pemerintah itu membuat anggaran dulu, baru mengeksekusi ada yang namanya RKAT, rencana kerja dan anggaran tahunan. Meskipun yang direncanakan itu belum jelas, tapi kalau pemerintah kan jelas pendapatannya dari pajak sekian, kita itu masih meraba dan meraba. Mengumpulkannya masih meraba dan meraba, tapi keluarnya harus sesuai dengan monggo segera. Jadi itu yang menjadi apa ya, yang tidak boleh dipisahkan, yang harus diikuti oleh Basnas. Yang ketiga, Bapak sekalian, itu harus aman NKRI.
Karena kalau ada istilah NKRI harga mati itu di BAS juga ada. BAS itu tidak boleh memberikan sesuatu yang akhirnya malah justru memusuhi pemerintah. Jadi harus aman NKRI-nya. Meskipun itu Muslim, mohon maaf. Kalau toh pada endingnya itu kok malah justru membuat kisruh negara, ini BAS tidak diperdulikan. Nah, ini aturannya semacam itu, sekalian. Maka ini ketiga aman ini, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Dari ketiga aman tersebut, maka di Basnas Kabupaten Nganjuk ini juga membuat slogan tersendiri untuk memagari kita supaya tidak menyebar kemana-mana. Bahasanya kalau di sini, kalau jenengan nanti keluar di pintu itu ada monggo Sugeng Rawuh, ada Basnas dengan slogannya api di pintu masuk. Api itu apa? Itu amanah, profesional, integritas, dan akuntabel. Ini slogannya, ini api. Jadi amanah, profesional, integritas, dan akuntabel. Supaya kita lebih menyatu, Bapak Ibu sekalian, coba kita kan ini akhirnya gara-gara Subdit Binmas itu menyatukan antara Basnas dengan panjenengan supaya satu rengkuan. Kalau saya bilang Basnas, mohon maaf ini, mohon maaf untuk menyatukan. Jawabnya Basnas Nganjuk, jawabnya api. Oke, coba tes. Basnas Nganjuk, Api. Basnas Nganjuk, Api. Kalau saya bilang Basnas Nganjuk api, ada apinya. Tadi kan saya bilang Basnas Nganjuk, jawabnya api. Kalau Basnas Nganjuk api, jawabnya adalah amanah, profesional, integritas, akuntabel. Coba Basnas Nganjuk, Basnas Nganjuk, Basnas Nganjuk, Basnas Nganjuk api, amanah, profesional, integritas, akuntabel. Tepuk tangan untuk kita bersama. Teko Basnas tidak teriak-teriak kan Basnas. Ini untuk menyatukan Bapak sekalian. Supaya ini adalah satu keluarga, gitu ya. Maka yang dipilihkan, yang direkomendasikan oleh pusat adalah ya tentu dalam bidang zakat. Berarti kita ini mohon maaf, saya itu juga belum begitu paham dengan kali panjenengan. Maka sebelum supaya ini ada kenalan dan nanti lebih menyatu, saya tak memperkenalkan diri saya dulu. Sampun kenal apa dereng kali kula? Dereng. Padahal Pak Zainal ini wong terkenal jadi. Baik ternyata yang dengan dulu. Oke. Saya kula niki Pak Zainal Arifin. Kebiasaan kula nggih teng mriki kalih teng Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul. Jadi itu kebiasaan kami. Dan alhamdulillah, ini mohon maaf ibu-ibu, istri saya itu 4 anaknya. Monggo. Monggo Bu. Jadi istri saya itu alhamdulillah 4. Kadang-kadang menonton terus dipeduk gitu ya. Melana terus dipeduk